Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal ulangan harian atau uji kompetensi teks diskusi materi Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Soal nomor 1. Jelaskan struktur teks diskusi secara lengkap. Pertanyaan seperti ini. Alternatif jawabannya ini. Struktur teks diskusi. 1. Pendahuluan. Berisi mengenai pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau argumen pendukung dan argumen penentang. Berisi mengenai argumen pendukung atau pro beserta alasan maupun contohnya, dan argumen penentang atau kontra beserta alasannya maupun contohnya. Yang ketiga, kesimpulan. Berisi simpulan argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang lebih efektif, dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan keterkaitan antara pendahuluan, isi, dan kesimpulan dalam teks diskusi. Ini alternatif jawabannya. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan merupakan kesatuan yang saling berkaitan. Pendahuluan menjadi awal atau pengantar mengenai isu yang akan dibahas. Isi merupakan pembahasan isu yang berisi argumen pendukung dan argumen penentang. Kesimpulan menjadi intisari dari pembahasan dan hasil dari diskusi. Beranjak ke soal nomor 3. Jelaskan mengenai tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi tidaknya ini ya. Teks diskusi memiliki beberapa tujuan, antara lain 1. Menyampaikan pendapat terhadap isu hingga kemudian menciptakan kesepakatan bersama. 2. Menguji sistem dan respon dari sebuah isu hingga bertukar pikiran. Soal nomor 4. Buatlah kalimat yang memiliki kohesi. Contohnya ini ya. Kalimat yang memiliki kohesi. 1. Contoh yang pertama, Pak Guru mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pelajaran itu dikuasainya dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa digantikan dengan pelajaran itu ya. Kemudian contoh yang kedua, Bapak dan Ibu sudah berangkat tadi pagi. Mereka naik kereta api di stasiun kota. Bapak Ibu sama dengan mereka. Soal nomor 5. Buatlah contoh paragraf yang memiliki koherensi. Contoh paragraf yang memiliki koherensi. Bu Rohimah pergi ke dealer naik bus kota. Ia pergi membeli sepeda motor baru. Adanya program promosi, maka harga sepeda motor di dealer tersebut menjadi lebih murah. Sepeda motor yang tadinya seharga 20 juta rupiah menjadi 19 juta rupiah. Contohnya itu ya. Pertanyaan untuk nomor 6. Jelaskan mengenai penggunaan bahasa evaluatif dalam teks diskusi dan berikan contohnya. Ini penjelasannya. Bahasa evaluatif dalam teks diskusi digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukungnya. Contohnya, 1. Akan lebih mudah pengawasannya jika gawai yang dibawa ke sekolah dikumpulkan oleh wali kelas dan dikembalikan ketika pulang agar anak dapat berkomunikasi dengan orang tua untuk menjemput. Ya, kita perhatikan yang bahasa evaluatif ya, yang ditandai dengan warna merah. Yang kedua, diharapkan peran ketua kelas tidak hanya sebagai simbol saja, tapi juga sebagai contoh untuk teman-temannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda sampaikan terlalu lemah. Kenyataan di lapangan, banyak siswa yang menyalahgunakan kuota untuk bermain game online, bukan untuk menunjang pembelajaran. Contoh yang keempat, dapat diakui sebagian besar masalah banjir diakibatkan oleh ulah manusia.
seperti membuang sampah sembarangan, penggundulan hutan, tata kelola pembuangan air yang salah, bukan semata-mata karena faktor alam. Soal nomor 7. Sebutkan 2 contoh konjungsi berdasarkan pengakibatan, konsesif, waktu, syarat, dan tujuan. Ini contoh konjungsi berdasarkan. Yang pertama, pengakibatan. Contohnya sehingga, sampai, maka. Yang kedua, konsesif. Contohnya walaupun, biarpun, meskipun. Yang ketiga, waktu. Contohnya ketika, sesudah, sewaktu, sehabis, tatkala. Yang keempat, konjungsi berdasarkan syarat. Contohnya jika, bila, kalau. Yang kelima, konjungsi berdasarkan tujuan. Contohnya agar, supaya, biar. Selanjutnya soal nomor 8. Apakah yang dimaksud dengan penggunaan kata emotif dalam teks diskusi, dan sebutkan 5 contoh kata yang menggunakan bahasa emotif. Kata emotif dalam teks diskusi merupakan kata yang melibatkan pikiran pembaca, seolah-olah pembaca melihat persoalan seperti yang dipikirkan penulis. Contoh katanya adalah menakjubkan, berbahaya, vulgar, brutal, sejuk, mendinginkan, memanaskan, dan mengkhawatirkan. Soal nomor 9. Sampah sering dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun, bagi mereka yang mencintai alam, cara ini dianggap bukan sebagai solusi melainkan sebagai sebuah bencana baru. Sampah-sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara berupa bau yang tidak sedap dan asap pembakaran yang dapat menipiskan lapisan ozon. Soal nomor 9, ini ya pertanyaannya. Berdasarkan kutipan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah ide pokok paragraf tersebut? 2. Apa fakta yang terdapat dalam teks tersebut? Yang ketiga, apa pendapat yang terdapat dalam teks tersebut? Ini alternatif jawabannya. Ide pokoknya adalah akibat pembakaran sampah, atau nanti pro kontranya ya. Yang kedua, fakta yang terdapat dalam kutipan adalah adanya polusi udara dan menipisnya lapisan ozon tadi akibat pembakaran sampah. Yang ketiga, pendapat yang terdapat dalam teks tersebut adalah ada kalimat cara ini atau membakar sampah dianggap bukan sebagai solusi melainkan sebagai bencana baru. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 10. Tulislah sebuah teks diskusi dengan ketentuan sebagai berikut. Tema pelarangan membawa gawe ke sekolah. Yang kedua, argumen pendukung karena mengganggu konsentrasi belajar, makanya dilarang. Yang ketiga, yang C, argumen penentang. Penentangnya adalah untuk komunikasi dengan orang tua ketika pulang dan efektivitas pembelajaran. Ini contoh paragrafnya ini ya. Pelarangan membawa gawe mulai diberlakukan di beberapa SMP. Hal tersebut didasarkan pada kajian selama beberapa bulan terakhir. Ditemukan bahwa gawe tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saat pelajaran didapati siswa yang secara sembunyi-sembunyi mengaktifkan gawe untuk chat atau sekadar bermain game. Bunyi dan getaran gawe juga cukup mengganggu konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Namun demikian, beberapa pihak menyayangkan pelarangan membawa gawe ke sekolah. Gawe dinilai cukup penting sebab sangat menunjang pembelajaran, terutama yang mengedepankan teknologi informasi. Siswa juga merasa kesulitan jika tidak membawa gawai, terutama untuk komunikasi di waktu pulang, karena sebagian besar siswa masih dijemput. Untuk itu perlu dikaji ulang pelarangan membawa gawai ke sekolah. Demikian 10 soal undangan untuk teks diskusi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.